Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada, ketemu lagi bersama kami ngaji ID dalam rubrik yang sangat luar biasa sekali. Sebelum itu ada Kang Dedi, ada Kang Rizal, Kang Mesmaulid dan Kang Jadi rubik dolar. Rubik apa? tema-tema. Ya, sekarang Rubik. ya. Sekarang temanya adalah tentang perceraian. Aduh. Perceraian? Ya, antara suami dan Persija sama istri. Persib. Bukan. Ya. Karena apa? Karena di dalam berita itu yang saya dengar itu ya, yang saya lihat, masya Allah ya. Ketika ibu-ibu itu lolos di P3K, Oh iya. maka rame-rame menggugat cerai suaminya. Itu kenapa? Why? Apakah memang kurang? Apakah memang dia merasa lebih di atasnya? Apakah memang tidak ada peran dia sebagai istri itu bagaimana? Kayak gitu, maksudnya apakah di dalam pikirannya itu tidak ada agamanya dan apa? Kayak gitu. Nanti bisa dikupas oleh keempat narasumber kita gitu dalam sudut pandang masing-masing ya, kayak gitu. Misalkan Kang Dedi dalam sudut pandang mananya, Kang Rizal dari mananya, Kang Rauf dari segi mananya, Fakta-faktanya lah dia tahu. fakta-faktanya, aku kan yang tahu kan, udah terjumus. Reporter ya, reporter. Kang Masud mungkin pernah denger atau pengalaman belum, masih single. Pengalaman. Insya Allah. Selain. Iya, insya Allah dikit lagi sold out, amin. Ya bang ya, ya amin. Apa itu doa ya, bukan berarti barang ya. Udah sold out, antum. Alhamdulillah udah sold out. Dia kan Tapi istri nggak keterima di P3 kan? alhamdulillah udah mengabdi di tempat yang Bentar lagi di P3. benar. Jadi SP3. SP3. Nauzubillah min dzalik. Ya gimana tanggapan dari siapa dulu? Mungkin dari tanggapan apa? tanggapan bagaimana? Kok fenomena yang kayak Mungkin gitu? dari saya dulu ya. Oh iya, beritanya gimana? Beritanya gimana kan? Jadi kan P3K kan lagi dibuka kan pendaftaran banyak oleh pemerintahan. Nah, P3K itu untuk profesi apa sih mas? P3K itu banyak, bisa jadi guru, Oh, bisa bisa di juga. puskesmas, pokoknya di lembaga-lembaga atau yang dinaungi oleh pemerintah kan, kalau Oh, gitu, sekolah iya, negeri ya. Itu setara PNS. Keluar, ya setara PNS, cuma jadi PNS tapi gak jadi gitu. Itu P3K. Setengah lah. Setengah ya? Seperempat. Jadi udah harus pensiunan. Iya, jadi ya nggak ada pensiunan betul. Makanya ya mungkin negara Gajinya sama. gajinya sama, cuman nggak ada pensiunan. Nah, negara itu membuat kebijakan yang namanya P3K itu. Terus? Nah, dibuka lapangan pekerjaan untuk P3K, banyak yang daftar, ibu-ibu lah. Sebenarnya banyak. Semua orang lah. Semua orang, cuman memang kebetulan di Yang kaum hawa lebih banyak. ya di headline berita itu. Jadi banyak orang tua atau ibu-ibu yang keterima di P3K itu ke pengadilan yang menggugat perceraian, pengen cerai. Tapi di tempat tertentu kan, nggak di seluruh Indonesia. Ya nggak di seluruh Indonesia. Iya. Tapi ada beberapa tempat di Indonesia dan gitu. ya mungkin salah satunya ngerasa pendapatan istri itu lebih besar dari P3K ini. Suaminya misalkan. Ya ada satu wawancara lah di situ. Jadi ngerasa mungkin pendapat alasannya kenapa mungkin banyak yang menggugat cerai itu gara-gara si perempuan ya, karena ngerasa udah keterima di P3K itu, ngerasa pendapatannya lebih besar daripada suami. Salah satunya itu. Oh, semuanya kecil kali. Ya bisa jadi mungkin nggak sampai UMR lah atau apa kan, kita kan belum tahu juga sampai situ fakta. Tapi intinya yaitu statementnya situ. Jadi si yang dari yang mayoritas yang menggugat cerai itu ngerasa bahwa pendapatan suami lebih kecil. Jadi pemasukan rumah tangga mungkin lebih banyak di perempuan lah, katakanlah gitu. Kalau dalam Islam kan bagaimana itu? Kalau seandainya pendapatan perempuan itu
lebih besar daripada suami. Dan kalau dalam kondisi sekarang itu ya, jadi kalau memang ketika laki-laki itu mendapatkan perempuan yang lebih kaya lah katakanlah gitu ya sebelum nikah katakanlah ya, itu biasanya laki-lakinya itu insecure ya sih. Iya. Biasanya gitu. Insecure. Tapi kalau perempuannya dapat laki-laki yang kaya, itu biasanya perempuannya bahagia. Gila. Berarti memang dia cerai itu memang harus ada faktornya dulu. Nah, kan, bayangin kalau dia udah Dari- nikah. Maksudnya ada banyak perceraian kayak gitu bukan hanya karena itu kan, karena gaji, bisa jadi insecure, bisa jadi Ya bisa jadi insecure. bisa Atau jadi- kalau si perempuannya sampai menggugat, berarti kan udah Berarti ada masalah ada lain. masalah mungkin lain. bisa jadi ada masalah. Akal lain. ini sabar ya, kita ke udah. Berarti memang itu ya, Belum selesai. ada masalah lain, lanjut. Kalau sama masalah lain saya nggak tahu. Yang saya tahu kan di berita itu kan, yang di berita itu kan mayoritas itu ya karena pendapatan suami lebih kecil. Nah ya, Masya Allah ya Kang Robi, dari pandangan itu bukan berarti dari memang tingkat gajinya, bisa jadi gua kan pemimpin kayak gitu kan. Iya. Seharusnya di rumah aja, tapi kan tuntutan dari kesehariannya kan harus ada gitu, kayak gas, ya misalkan apalagi istrinya yang suka hedon, itu nggak hedon tuh, yang harus ada emas kayak gitu-gitu kan. Maka untuk itu nyari pasangannya jangan lihat cantiknya doang, nanti dibahas oleh Kang Yang Dini. bisa memenuhi gas dong. Isinya gas doang kan? Orang mah bilangnya memenuhi kebutuhan Nah, sehari-hari. itu kebutuhan sehari-hari maksudnya. Maksud Kang Masud, nih gimana nih? Kan tadi kan tanggapan dari Gas lagi. Kang Baru itu memang bukan hanya dari pendapatan, bisa jadi insecure, bisa jadi memang dia sebagai seolah-olah tanda kutip ya sebagai kepala rumah tangga seolah kata injak-injak kayak gitu lah. Karena kan memang pemahaman agamanya kurang tuh Bang. Ya tetap kan. Mungkin bisa jadi salah satunya itu. Nah gitu. Kalau menurut Kang Masud gimana? Tentang itu masalah, silakan. Ini materi yang sangat menarik. Jadi Yes, pastinya kalau Kemarin nggak ya. jadi mau nanya. Silakan. Dari tadi udah silakan. Iya. Silakan, ngomong silakan. Monggo dari dia, monggo. ini materi yang paling menarik kemarin ya. Alhamdulillah. Saya itu searching gitu di Google. Tiba-tiba kok yang muncul perceraian perkumpulan P3K Iya betul. menggugat perceraian gitu. Iya. Nah ini kan sesuatu banget gitu ya. Sesuatu Nah, banget ya. Saya harap itu Ini banget. Tuh kan, tahu Jangan kan, dulu, jangan dulu. kan? Silakan Bang. ini kan sesuatu banget gitu, maksudnya di kalangan P3K yang orang berpendidikan gitu ya. Nah ini kan gimana memberikan contoh kepada murid-muridnya gitu loh. Wah, ini. kalau di guru gimana itu ya? Nah itu dia, maksudnya ini kan viral gitu ya. Pasti kan otomatis ini murid-muridnya pasti nonton gitu loh. Iya. Ya, guru saya gitu kan. Jadi kayak seolah-olah itu berarti boleh dong melakukan perceraian gitu loh. Ngasih contoh juga. Belum lagi. Nah ini Belum lagi lagi. Kalau guru ngaji kayaknya beda lagi dong. Lanjut Beda kasus di negara. Ya, silakan. nah, bagi kita kan itu kan berarti sesuatu yang melanggar syariat banget gitu ya. Nah ini mungkin saya bertanya ya kepada Jadi nanya nih jadi. Iya. ya, Boleh, bebas, sebelum saya boleh. bertanya, nah saya kan penasaran nih apa sih sebabnya gitu kan. Nah Iya. ternyata sebab utamanya itu antara perselingkuhan dan ekonomi. Aduh. Nambah fakta lagi. Itu tuh beda Nambah tuh Bang fakta nih. lagi. Tadi dari Padang selingkuh Bang. Aduh. Berarti istrinya nyampe 3K tuh? Istrinya atau suaminya yang Apa P3K suaminya? tuh? Ya istrinya. Oh, istrinya. Iya, Saya nyampe jadi 3K. dia sudah keterima di P3K, sudah Aha. punya calon yang mungkin penghasilannya lebih dari suami yang sekarang gitu kan. Aduh. Akhirnya Ada kerjaan ya? heeh, Aduh, ngeri juga ya. memberanikan diri gitu kan untuk menggugat kan.
Astagfirullahaladzim. Terus satu lagi ekonomi, mungkin selama ini ekonominya nggak naik-naik nih, bingung nih gimana kan, suaminya nggak bisa kerja misalkan, udah kerja dapat PHK misalkan. Sabar. Ya emang kalau ini ngenes banget gitu. Ngenes gitu loh. Ya Allah. Nah, Heeh. pertanyaannya, Oh, tadi masih pertanyaan. Lagi. Nggak apa-apa. Silakan. nah jadi Sesuatu banget kan perwakilan ya? buat yang di luar sana gitu kan, terutama para murid-murid yang mungkin mereka itu memiliki pengetahuan yang sedikit gitu, maksudnya Ya. awam lah gitu, melihat gurunya itu melakukan hal itu gitu loh. Nah, ini bagaimana solusi kecilnya gitu, solusi Besarnya lah yang Besar. kecil. Apa Besarin dikit ya. mungkin kalau maksud itu pengen dari kecil dulu solusinya, terus yang Solusi. besarnya gimana kayak gitu kan. solusi Mau ke dasar. Kang Deddy aja langsung tunjuk ya. Belum. Allah. Oh ini masih pertanyaan Iya, pertanyaan. masih belum selesai. Oh ya silakan panjang pertanyaannya kan. Catat. Solusi dasar buat khususnya para pelajar gitu kan, Oh, yang awam itu. yang awam, supaya nanti ketika Melihat. berumah tangga itu tidak gampang melakukan hal itu gitu. Oh gitu kan. Udah gampang Dan juga, tuh. dan juga buat para orang tua yang awam juga gitu, Heeh. melihat gurunya seperti itu, melihat para guru itu melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, di luar syariat. Jadi supaya tidak menjadi hal-hal yang biasa gitu kan. Nah ini untuk Oh, iya, itu memahamkan ulang. Jangan seolah-olah Kembali lagi kayak itu. dibiarkan ya, disterilkan, nggak bisa kayak gitu ya. Pokoknya kan yang namanya guru kan memiliki integritas Guru dan sendiri guru. terhadap para muridnya ya kayak gitu kan. Itu bahaya banget kan, betul tuh. Pertanyaan bagus banget gitu, memang harus dijawab ini setuntas-tuntasnya oleh ketiga narasumber kita. Kang Deddy dulu. Nah, Menit jadi fenomena sesuatu Kang ya. Sesuatu Silakan, banget ya. Sesuatu banget ya. jadi fenomena tadi awal pernikahan itu sebenarnya menentukan ya. Maksudnya? Jadi memang Islam sendiri itu mengatur bahwasanya pernikahan itu adalah harus sekufu. Sekufu. Sekufu itu setara. Setara. Jadi ekonominya setara, pendidikannya setara, kalau bisa taraf hidupnya setara. Tapi kalau suku nggak ngaruh kan? Kalau suku mah ya Ngaruh. nggak ngaruh ya. Jadi ya intinya derajatnya itu sama, Sama. dianjurkan dalam Islam. Begitu. Karena kalau memang timpang itu nanti akan banyak masalah lah kayak tadi. Nah ini kan kalau sudah terlanjur, Ya, tadi kan gimana kayak tuh? cara para P3K tadi kan udah terlanjur nikah sebenarnya kan. Iya. Sudah terlanjur nikah, kemudian mungkin juga sudah punya anak dan sebagainya. Ya, ketika sudah terjun ke dalam dunia pernikahan, ya itu artinya kan sudah masuk ke dalam suatu kehidupan yang berbeda gitu. Konsekuensinya juga beda dari sebelum nikah sama setelah nikah. Kalau sebelum nikah tadi mencari harus yang sama, sekufu dan sebagainya. Jangan cari yang terlalu timpang jauh lah. Laki-laki pun jangan mencari, misalkan laki-lakinya biasa aja, jangan mencari perempuan yang kaya. Ya sebenarnya tahu diri itu penting dong ya. Penting banget di dalam Islam juga. Memposisikan gitu ya. Perempuan yang nggak punya juga jangan berharap mendapatkan suami yang kaya. Oh, Pasti nanti itu akan timbul permasalahan. saya kira kalau misalkan yang lebih tinggi suaminya pada istrinya bisa ternyata. Bisa. Tapi tetap aja ya Tetap kesimpangan nanti ada ya. akan timbul masalah. Oh tetap berarti kan. Perbedaan Ya, ya. ekonomi yang senjang jauh, perbedaan pendidikan itu juga ngaruh gitu. Ngaruh ya. Iya. Yang satu lulusan SD, satu lulusan sarjana misalkan. Kan banyak tuh kan, ada yang kayak gitulah, ada lah gitu. Akhirnya kan timpang. Ya Allah. Ya. Jadi nggak nyambung, dari sisi bahasa aja beda. Ini nggak Retorika. Perilakunya perilakunya berbeda, urufnya kebiasaan juga berbeda. Ya, tapi kalau sudah terlanjur, nah maka ada konsekuensi lain.
Yaitu Misalkan ketika sudah terlanjur nikah ya konsekuensi istri harus taat suami, harus ya kan? Suami harus menafkahi. harus Itu memang kewajiban antara dua pasangan itu ya laki-laki dan perempuan suami istri harus mengerti tanggung jawabnya masing-masing, hak dan kewajibannya harus tahu. Ya, kemudian muncul tadi ternyata ada istri-istri yang memang dia ternyata setelah menikah hidup susah, kemudian ada kesempatan naik nih, tiba-tiba menggugat cerai tanpa ada. itu tuh Itu juga harus diteliti lagi kenapa menggugat cerainya. Apakah suaminya bermasalah, selingkuh misalkan selingkuh, ekonomi, atau suaminya KDRT dan sebagainya, KDRT. ya kan? Oh. Atau adalah permasalahan syar'i lainnya. Jadi istri ketika menggugat meminta cerai kepada suaminya kepada negara, itu harus ada alasan yang syar'i, Iya. bukan tanpa alasan. Contohnya apa? Ya harus terkait KDRT misalkan tidak menafkahi dan Iya. sebagainya. Itu memang harus jelas gitu. Ya, jangan sampai meminta perpisahan itu nanti dilaknat sama Allah. Dan Jadi kalau alasannya jelas malah dilaknat. iya nggak boleh, itu dosa besar. Berarti kalau misalkan tadi laknat dong, Kalau alasannya nggak jelas, kalau alasannya gara-gara dia ketimpangan itu gimana? ya gara-gara naik P3K kemudian saya banyak duit nih, wah suami saya. Padahal suaminya tuh udah berusaha cari nafkah. suaminya udah berusaha. Walaupun mungkin lebih kecil pendapatannya. Ya, tapi pendapatnya lebih kecil. Tapi wah saya udah dapat P3K nih, dapat. Oke. Kalau nih sampai seumur hidup, udah saya minta cerai aja, itu dosa sih. Ya, jadi itu kalau di dalam Islam itu namanya apa sih? Hah? Nusyus itu. Nusyus. Itu dosa besar. Maksudnya. Ya, apalagi Nusyus sampai bagi yang istrinya. iya nusyus itu istri. Oh istri. Kalau yang Tapi- suami, ya kan tadi kan nggak tahu. Kalau yang suaminya kayak gitu gimana? Suaminya gimana? Suaminya kayak gitu. Suami yang bukan, dia bukan P3K. Suaminya yang mencerai. Nah. Karena P3K. tapi ada alasan syar'i nggak? Kalau nggak ada alasan syar'i Enggak, boleh. kalau Oh, misalnya boleh. suami nggak bisa susah kan fenomenanya kan P3K. Oh gitu. Fenomenanya istrinya menggugat cerai suami gitu. tanpa ada alasan. Kalau- Tapi kalau tadi sebagaimana katakan Kang Masud tadi, oh ternyata ada perselingkuhan di kalangan P3K. pegawai, Cinlok. Waduh. di kantor bareng, dinas bareng, Lebih nyaman. pergi Enggak, bareng. mungkin karena pandangan pertama kali ya, pandangan pertama. Bukan pandangan pertama, suaminya Oh pasti. gitu. Ini Maksudnya meeting pandangan bersama. pertama di dunia baru P3K itu Kang. Ada P3K pandangan itu udah lama. Maksudnya kan ada karantinanya kan biasanya kalau udah lulus. Karantina sih. Kalau udah lulus itu kan ada seleksinya. Enggak. P3K itu guru yang udah lama, Oh, gitu. udah tahun. Jadi kayak gitu Jadi kesempatan aja. Sabar, sama aja. sabar. Kan ada guru honorer nih yang lama. Nah itu. Dia kan kayak- Enggak, jadi MC pendek. yang nama mantik doang lu udah Jadi tahu. jadi Iya. bisa banget. Jadi ada guru honorer. Maling misalnya maling. Ini tong-tong. Jadi ada guru honorer lama nggak jadi PNS. Oh gitu. Akhirnya Iya. pemerintah membuat kebijakan. Sesuatu Jadi P3K. banget kan, iya. Itu pun seleksi. Seleksi. Itu pun malah seleksi lagi. Dari sistem dapodik. Berarti itu nggak bersyukur banget ya. Masa gini, dia dari awal karir cinta suci, ya kan punya anak, rumah tangga. Setelah itu tinggalkan. Abang ada Abang punya uang. abang punya duit, Abang disayang. abang sayang, abang Nggak punya duit, nggak punya duit. abang ditendang. Aduh, jangan kayak Oh gitu ternyata ya. udah lama itu istilah itu ya. Oh udah. Heeh. Nggak bener itu. Nggak benar. Jadi untuk Kang Masud, Kang Rizal jangan takut nikah ya gitu. Makanya nyari, ya kan bener kan? Makanya Tapi nyari yang yang sekufu, yang sejajar. Jadi ya penting. Gasken, udah ada kan? Catet. Bisa kalau bisa. Langsung. Jadi yang jadi itunya, yang jadi itu nggak apa-apa dia semua nggak apa-apa. Anak mulunya bisa. Dulu bisa. Khutbahnya Bisa. Saksinya bisa. Saksi bisa. Saya RT. Cuci piring pun. Astagfirullahaladzim, enggak. Astagfirullahaladzim, enggak. Ini ciri-ciri tuan rumah nggak tahu diri. Oke, kalau dari Kang Rizal gimana nih Kang? Kan banyak nih fenomena-fenomena bagi guru yang muda gitu. Ternyata dia P3K nih, ternyata guru misalkan baru nikah, jadi dia P3K cerai, itu gimana?
Kasian banget ya, ini nggak sih nggak banget sih. Absurd betul. Absurd banget. Ya, saya kalau bahas tentang ini ya, poin intinya Oh iya, bahas karena masih tentang single sih ini ya. Masih kita membahas tentang prinsip natural Iya. yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Di Masya polanya Allah. itu laki-laki dan perempuan ini kan punya prinsip natural masing-masing bawaan ya. Laki-laki itu cenderung berpikir, ya kan, menggunakan pikirannya, sementara perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya yang dominan ya. Ya, sehingga kan laki-laki itu kan setiap kali ada masalah, ya kan, ketemu sebuah permasalahan itu kan dipikirkan dulu gitu sebelum nanti diceritakan. Artinya laki-laki itu senang bercerita, makanya ada Cuman belakangan cerita. laki-laki tidak bercerita itu salah. Laki-laki itu bercerita tetapi diceritakan itu setelah Cerita, dia mikir cerita. dulu gitu loh. Cerita pun cerita ya. Kalau perempuan itu kan karena dominannya perasaan, ya, maka dia cenderung langsung menceritakan masalahnya. Masalah parenting nih, Masya Allah. Iya. Keren. Tenang aja, ini multi talent kok MC-nya. Nah, sehingga untuk sebagai seorang laki-laki itu Bukan memang dominan harus menjadi pemimpin dari setiap kemampuan apapun. Nah gitu, berarti Harus lebih unggul daripada perempuan. berarti memang harus tahu Secara fitrahnya lah ya. Iya. Iya, harus tahu fikirnya kan, Masya Allah. Gitu loh. Secara fitrahnya laki-laki pemimpin. Nah iya. Basic-basic yang lain sebenarnya harus juga bisa diungguli oleh laki-laki gitu. Karena jangan sampai perempuan ini lebih unggul gitu loh, basicnya daripada laki-laki. Karena tadi ketika perempuan itu lebih unggul kemampuannya daripada laki-laki, maka berpeluang untuk tadi salah satunya melakukan apa namanya gugatan gitu kan. Ya, contohnya nih Bang, misalkan nih kita udah sama-sama, udah sekufu, nah tiba-tiba kan kalau zaman sekarang kan apa ya, lowongan pekerjaan tuh lebih banyak yang buat ahwat biasanya. Tiba-tiba dia buat kue sendiri, jadilah misalkan Ada toko kue lowongan. Majid Cake, maksudnya dia punya itu loh, punya usaha Majid Cake apa gitu kan. Apa? Nah, terus dia usahanya lebih tinggi dari suami itu gimana? Ya kalau itu kan kalau memang hasilnya itu kan perkara lain ya. Kalau memang rezekinya lebih besar perempuan itu nggak masalah. Tapi laki-laki ini tetap harus berusaha. Bersupport ya, tetap support ya sama kemudian berusaha istrinya. juga. Saya ini sebagai kepala rumah tangga. Dan Artinya itu saya ini tetap uang dia kan. iya namanya nafkah. Iya, Saya iya. juga harus cari gitu kan. Nggak sementara-mentara istrinya itu pendapatan yang gede itu kan lumayan. Iya, terus? Dan dia malas-malasan. Gitu. Kata Atom tadi apa? Kalau hasilnya gede itu namanya apa? Insecure, masalah insecure. Oh jadi jadi Iya kan kan? ketika perempuannya pendapatannya lebih besar, Awalnya kan sekufu nih. awal sekufu mungkin. Heeh. Terus insecure, si laki-lakinya mungkin pendapatannya kecil, hasilnya kecil, sedangkan si istrinya tuh dapat uangnya lebih besar nih, gajinya banyak. Sedangkan laki-lakinya misal dapat katakanlah di bawah UMR lah ya, terus ngasih ke istri katakanlah secukup Ini Bu, sepenuhnya lah ya, terima kasih, sayang. entah setengahnya atau seperempatnya kita nggak tahu lah, kecil. Nah sedangkan si perempuan itu besar lah, dia beli kosmetik, beli ini ya pakai uang sendiri gitu. Nah lama-lama laki-lakinya Nggak pakai kosmetik laki-laki. Udah mulai penjambanan. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa lah kayak skincare kan nggak apa-apa. Oh, skincare. Oh, Ya. kosmetik bukan dari, oh itu lipstick, maaf. ya jadi si laki-lakinya tuh insecure. Biasanya Tapi sih pada tetap umumnya. aja kan, maksudnya kan Rizal itu walaupun kita sepupu nih, kita udah ngerti batasan suaminya gini-gini, udah ngerti. Walaupun maksudnya harus ada support tetap. Iya. Tapi yang Laki-laki harus tetap berusaha. iya tetap berusaha laki-lakinya. Dan nggak boleh dia insecure, tetap, sih. dia Nggak tetap boleh. dia tetap nggak boleh insecure. Dia tetap ngasih ke istrinya, dan uang istrinya yang dihasilkan istrinya itu milik istrinya. Suaminya enggak, kecuali kayak gini, Bang, Neng mau ini nih buat abang, buat apa, nggak apa-apa. gitu. Sedekah berarti itu. Iya, nggak apa-apa kan? Sedekah terbaik malah itu. Iya, kayak gitu. Suami. Lu iya. Tapi Jadi, yang lebih terbaik tapi lagi aku suami jangan, pakai istri. tapi aku jangan insecure juga. Ngapain ngasih gue yang ngasih lu? Nggak kayak gitu juga, Pak. Kalau Apa? ada, Nali, gitu ya, iya. kalau ada, kalau nggak ada apa dikasih? Kalau misal suaminya cari kerja nggak dapet nih misal gitu, terus ternyata si istri Usaha- kerja, tapi tetap suaminya tuh berusaha, Heeh. tapi nggak ada pemasukan. Nah istrinya kerja dapet lah, terus karena istrinya mungkin saling ngerti. Ini ya. enggak curhat kan?
Enggak. Si istrinya saling ngerti ya. Astagfirullahaladzim. Nah, istrinya tuh kasih Modal. setengahnya lah buat suami nih, buat abang nih, buat misalnya Mau. keperluan. Misal kayak gitu tuh, itu gimana itu? Sedekah itu namanya. Bukan Tapi- kewajiban. Tapi tetap suaminya tetap berusaha kan, jangan. Iya. Iya kayak gitu. Ih, nanti dia dapat jadi istri saya lah. Ya, jangan sampai. Oh, itu balik Ah, namanya. ah, dia sampai kebalik ya. Iya. Ya tadinya dia minta kata atum sedekah, jadi malah Tapi dia emang yang betul. Dan itu terjadi sekarang tuh rata gitu. ngeri juga ya. Sampai ada sinetronnya. Yang azab itu bukan Dunia Oh, terbalik. dunia terbalik. Dunia terbalik. Dunia terbalik, dunia terbalik. Oh iya ada. Nggak tahu dia mah. Tahu yang paling episode Enggak, pas Kang Majid dunia terbalik, dia kebalik juga. Astagfirullahaladzim. Gimana kan itu Mas Eda? Iya, jadi laki-laki tetap harus berusaha walaupun Iya. tadi perempuan atau istrinya itu sudah mendapatkan gaji yang tinggi gitu kan. Artinya kan dia kan pemimpin gitu kan. Iyalah. Karena kan kita kan membahas ini kan konteksnya keluarga umum ya kan. Umum Ya kan. semuanya. Kecuali kalau keluarga dia itu udah ngaji, udah paham Islam kan beda lagi ceritanya. beda. Tapi kan konteks yang tadi P3K itu kan rata-rata kan orang Umum. umum ya kan. Jadi wajar aja jadi seperti itu. Kalau kita kembali ke belakang dia ke sejarah tentang bagaimana Adam dan Hawa gitu kan. Memang perempuan itu mudah tergoda gitu kan, mudah tergoda kemudian muncul laki-laki gitu kan. Muncul laki-laki akhirnya dibujuk ke laki yang tadi dia mikir akhirnya keseret juga perempuan tadi. Astagfirullah, gimana tuh kan? Kurang iman. Apa kurang ganteng apa? Berarti Nabi Adam kurang iman dong. Astagfirullahaladzim. Ayo. Parah. Udah maksudnya nanti kan nanti bahas lu tamanya tuh kamu gimana tanggapannya lagi. Nah, tadi kan udah ini banyak Udah terjawab. versi kayak gini gitu. Menurut Atom pas nggak kayak gitu, apa memang Atom ada oh enggak kayak gini, enggak kayak gitu, silakan. Iya, Udah sesuatu banget. tadi. sesuatu banget. Nah, maksudnya pas enggak apa yang diceritakan Kang Rizal kan dari segi umumnya, Kang Jaja kan dari segi solusi dari agamanya, kalau dari cerita-cerita yang dia dengar enggak juga ya. Silakan. Bener nggak tuh kayak gitu? Tanda kutip tadi selingkuh. Oh iya. Sabar. Kan tanda kutip tadi kan selingkuh. Mali. Selingkuh itu belum dibahas selingkuh belum. Silakan. Ya, sebenarnya sudah terjawab ya. Ya mungkin mudah-mudahan Sabar. dari teman-teman yang awam juga bisa Sama juga menyimak masih gitu. awam sama kita juga. Ya mungkin salah satunya tadi ya untuk mencegah hal tersebut itu ya ketika mau nikah itu ya memang harus nyari sepupu gitu ya. Jadi Mental kan. ya mungkin Lanjut. tambahan ya. Anjuran aja sih. Jadi anjuran itu sepupu. Tapi kalau kita misalkan belum nikah kayak antum nih, belum nikah, Rasul itu milihnya sudut 4. Kebiasaan orang itu 4. Kata Satu. Nabi. Tunkahul mar'atu bi arba'in. Li Empat. arba'in. Ya, laki perempuan dinikahi karena perkara ya. Enggak jelas. Pertama, ya, li maliha hartanya. Coba Maliha itu. hartanya. Coba. Karena hartanya. Ya dulu Khadijah itu orang kaya semua, Kak. Banyak yang lamar. Iya. Betul tuh. Yang kedua li hasabiha. Nasabnya. Karena keturunan dia. Oh, ini keturunan bangsawan nih, keturunan orang kaya nih. Cilacap. Umumnya orang ya. Terus Yang kedua li jamaliha karena kecantikannya. Kecantikannya. Oh, karena cantik nih kita nikahi. Ya. Yang keempat walidiniha. Karena agamanya. Nah, yang ketiga itu menurut para ulama, kenapa Rasul menyebutkan karena hartanya, karena kecantikan, karena keturunannya, karena cantiknya? Karena umumnya orang milih kayak gitu. Terus kalau perempuan ke laki-laki Ya, perempuan laki-laki nggak ada pilihan. Ya, Soleh. Ya, tapi kata Nabi, ya fadfar bidatidin. Pilihlah yang punya agama. Yang keempat berarti. Yang keempat, taribat siataka, maka tanganmu itu akan berdebu. Maksudnya debu itu penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Gitu. Orang kaya kalau agamanya baik ya kan berkah. Berdebu, ya Suaminya kan? nggak punya pendapatan juga
Nggak ada masalah. budal nanti dompet juga di Kayak sini. teori. Nggak Iya, masalah. Iya. Kayak Oh, jadi Khadijah. makanya kaya. Support dakwah. Masalah gitu. support. Justru dianjurkan tuh. Justru hartanya malah buat dakwah. Ya. Keturunannya baik karena kalau dia soleha, wah enak. Sekarang itu banyak fenomena. Cantik, soleha, waduh, keren banget itu. Banyak yang suka. Jadi intinya yang inti utamanya adalah dari kesolehaannya, agamanya. ya dari agamanya. Ya, bayangin kalau uang banyak, rumah mewah, gak soleha, istrinya di rumah berantem mulu, Model cantik doang Bisa bisa. jadi. berantem, di Iya, rumah berantem. berantem, di kerjaan selingkuh, di kerjaan. Nah, tadi tuh panas, aku bilang tuh. panas. Berarti cewek-cewek atau ibu-ibu perempuan-perempuan yang gara-gara hanya mendapatkan gaji naik, ya gaji naik Standarnya dikit, berarti harta ya. itu kemudian dia minta cerai, lah dia nggak soleha, gitu. Bukan ciri-ciri perempuan yang Otomatis soleha. nggak soleha deh ya, udah Iya. dicap ya. Apalagi kalau dia menggugat cerai tidak ada alasan syar'i. Itu kan tadi sudah dibahas tadi alasannya nggak syar'i sama sekali, jadi malah cenderung dosa kan. Kalau nggak syar'i, kalau alasan syar'i memang Islam juga membolehkan. Ya kayak KDRT gitu. Misalkan KDRT atau memang laki-lakinya malas, Nggak dikasih nggak nafkah. nggak ngasih nafkah itu boleh kalau nggak ngasih nafkah. Iya, iya. Tapi kalau mempertahankan istrinya kemudian dia punya harta yang mempertahankan ini ya lebih baik. Balasannya surga. Masya Allah. Masa iya. nggak mau surga sih? Masya Allah. Itulah ya bagi kaum wanita kalau masuk surga tuh mudah banget. Iya, perempuan tuh ada surganya suami. gampang, taat. Nah, Tak tambah Cowok suami, tapi itu. suaminya juga harus yang soleh. lah Loh, nggak harus. Oh, Fir'aun? Oh, Oh gitu. Fir'aun orang ahli neraka, istrinya masuk surga. Siti Aisyah, Siti Asia. Asia. Coba tuh. Iya. Jadi Oh, masuk jadi- surga itu bagi perempuan itu. Jadi kalau si perempuannya tetap sabar terhadap misal, mohon maaf gitu ya. Misal suaminya udah selingkuh nih, suami bejat suami. pecat, selingkuh, Nah, terus itu main Fir'aun. sundol, main ini, Heeh. membunuh kan, tapi istrinya tetap taat. Bersabar, dia sholat, tetap jalan, puasa jalan, taat, suami Dakwah jalan. dalam perkara-perkara yang mubah ya. Iya. Masuk surga dia. Masya Allah. Oh berarti memang Coba. itu pilihan ya. Pilih istri, Pilihan. lah. Istri ini gara-gara dikasih uang P3K berapa sih? Paling kalau di kampung 2 juta, 3 juta. Cuman hanya gara-gara uang segitu masa mau melepaskan surga kan? Coba dia kalau bersabar, suaminya di rumah kan bisa suruh nyuci piring kan bisa. Coba. Tapi Bisa. suami juga harus nurunin egonya Kalau juga. mentok-mentoknya suaminya nggak punya kerjaan gitu loh. Iya, itu maksudnya masuk gue nyuci masuk itu. Maksudnya harus nurunin egonya juga kan demi mempertahankan. Ya suaminya tahu diri. Iya, Tahu jadi konteksnya itu itu tadi. bukan hanya jadi bukan hanya istri, Tapi tetap juga. suami harus berusaha. Ada saling tahu diri lah. Rijal qawwamuna 'ala nisa. Rizal. Jadi suami itu pemimpin. Gitu. Masya Allah, ada lagi Kang? Kayaknya Bang Jul masih banyak nih tanduk-tanduknya. Jika Anda kali itu dulu ya. Ya, jadi Begitu, bagi Kang, ya. bagi orang yang udah berkeluarga, Langsung- terlanjur berkeluarga, Langsung gitu. aja jangan ya. dikit-dikit cerai, dikit-dikit masalah, dikit cerai, punya ini dikit cerai, nggak boleh itu. Jadi pertahankan. Jadi kalau tugasnya setan itu, Setan. setan itu akan sangat bergembira ketika ada keluarga itu berpisah. Gitu. Gembira itu. Sangat bergembira sekali, berarti itu kesuksesan besar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Memisahkan Nauzubillah antara min dzalik dan sampai. suami dengan istrinya. Heeh. Ya, gara-gara masalah apalagi masalah sepele itu. Ekonomi. Masalah Tapi ekonomi. kalau selingkuh mah kayaknya memang nggak bisa dimaafin. Hah? Kalau selingkuh tuh Istri selingkuh. kedua belah pihak. Istri selingkuh nggak bisa dimaafkan. Suami Kalau juga. sudah sampai perzinahan ya. Heeh, nggak Tapi boleh. Itu berarti memang nggak apa benar. namanya, faktor komunikasi antara suami dan istri itu berpengaruh. harus Sangat pengaruh sekali. harus. Iya. Makanya harus suami istri berkomunikasi. Contohnya Kang Majid berkomunikasi terus tapi Iya. Lancar ya, komunikasi terus. Iya lancar. Walaupun di deketnya WA terus. Komunikasi terus. Bismillah ya. Ada alat komunikasi, Pak. iya. Iya iya. Ya Kang Dedi ya itulah dari Kang Dedi seperti itu ya dimana memang solusinya memang harus bisa menyadari diri gitu ya kita posisinya kita sebagai apa terus kita
ketika istri alhamdulillah punya rezeki lebih ya itu Alhamdulillah. hak istri. Kalau misalkan istri juga membantu sedikit, bukan berarti dia tuh kayak menginjak-injak suami, bukan berarti dia untuk itu kalau istri yang kayak gitu tuh itu dijamin tuh istri yang soleha. Karena apa, jarang sekali kayak gitu. Yang ada yang kita tema sekarang ini itu cerai. Aduh, males banget ya. Dikira nyari kerja gampang kali ya kayak gitu ya. Film-film juga suka gitu, filmnya dikit-dikit cerai. Kayaknya emang ngaruh dari. Nggak, mengaruh Padahal psikologi. seharusnya dia tuh sekali-kali nonton film ajab dia kayaknya dia belok. Sekali-kali nonton Indosiar. Iya, yang ajab-ajab itu. Yang istrinya soleha banget. Lah, Disiksa. yang itu ya apa? Tetep Suara nggak hati apa? Suara hati istri. Ya Allah, kayak gitu ya. Itu hanya ada di Indosiar kan. Iya. Istri yang kayak gitu. Iya udahlah. Soalnya dari nonton TV sekarang karena ada banyak yang channel-channel yang lain. Ya, mungkin itu saja dari kami. Ya, sahabat ngaji ID dimanapun berada, semoga tercurahkan ya. Jadi misalkan ada saran, ada kritikan, monggo, nggak apa-apa. Kan kita memang bebas ya untuk berpikir, bebas untuk mengutarakan sesuatunya, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, baik itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.